Sejarah singkat Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kesejahteraan adalah hal yang utama bagi para masyarakat transmigran. Tujuan masyarakat transmigran sendiri dengan melakukan migrasi cenderung lebih kepada peningkatan taraf hidup. Masyarakat Bali yang sudah tidak bekerja di perkebunan merasa sudah sangat jauh dari tujuan-tujuan tersebut. Keterpurukan ekonomi melanda orang-orang Bali ini yang kemudian menghadapkan mereka kepada pilihan yang sulit. Pilihan yang ada pada saat itu mengharuskan mereka untuk segera mengambil keputusan demi kelangsungan hidup mereka. Pilihan yang ada diantaranya bekerja lagi dengan pihak perusahaan perkebunan sebagai buruh lepas, mereka kembali ke Pulau Bali dan memulai hidup baru di sana, atau memiliki dan mengolah tanah sendiri dengan cara berpindah dan mencari lokasi baru untuk tempat menetap. Kehidupan semasa kontrak kerja di perusahaan perkebunan ini dinilai sangat kurang memenuhi kesejahteraan masyarakat Bali, sehingga pilihan ini dianggap tidak tepat untuk dilakukan. Sementara pilihan untuk kembali pulang ke kampung halaman adalah pilihan sulit dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu mereka merasa malu karena ketika pulang belum memiliki harta yang cukup, dan ditambah lagi dengan asumsi bahwa kampung halaman mereka, yaitu Pulau Bali yang mereka rasa sudah padat penduduk dan penuh dengan persaingan, tentunya mereka merasa akan sulit untuk mencari lapangan pekerjaan di sana. Wawancara bersama Bapak Imade Prapto, SPD, sebagai prajuru adat dan penasihat muda-mudi di Kampung Bali, 4 Juni 2023. Akhirnya, sebagian dari masyarakat Bali ini memutuskan untuk memulai hidup mandiri dengan membuka lahan sendiri. Keputusan ini diikuti oleh beberapa masyarakat lainnya yang masih bekerja di perkebunan. Mereka berencana untuk berhenti bekerja dari perkebunan dan mengikuti masyarakat yang ingin membuka lahan dan tempat tinggal sendiri. Pada tahun 1973, dengan bekal harta seadanya, akhirnya orang-orang Bali yang berjumlah 5-6 kepala keluarga tersebut mengusahakan tempat tinggal yang baru untuk keberlangsungan hidup mereka. Wawancara bersama Pak Suprapto. Keputusan untuk mencari lahan sebagai tempat tinggal yang merupakan upaya tuntutan masyarakat transmigran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi, di mana dalam pasal 8 berbunyi, hak-hak transmigran untuk mendapatkan bantuan bimbingan dan pembinaan diatur dengan pemerintah. Lebih lanjut mengenai tujuan masyarakat Bali memilih pilihan untuk berpindah tempat tinggal dan membuka lahan, karena pemerintah dalam mendukung program transmigrasi memberikan fasilitas-fasilitas bagi para transmigran. Pada masa itu, fasilitas yang disediakan pemerintah antara lain adalah lahan, bantuan dana, dan alat-alat pertanian. Setiap kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi rata-rata mendapatkan lahan garapan seluas 2-2,5 hektar dan juga mendapatkan bantuan dana sebagai modal untuk mengelola lahan tersebut sebesar 16-20 juta rupiah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan alat-alat pertanian dan brosur-brosur penyuluhan tentang cara mengelola lahan yang baik dan jenis tanaman budidaya apa yang cocok ditanam pada lahan tersebut. Masyarakat Bali yang sudah tidak bekerja di perkebunan Tanjung Garbus dan Bandar Slamet berkumpul untuk merencanakan perpindahan mereka. Mereka menggabungkan diri dengan PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang berada di Kota Medan untuk memohon bantuan agar diusahakan tempat tinggal yang baru dan menyerahkan proses pengurusan itu sepenuhnya kepada lembaga tersebut.
PADI menyetujui permohonan masyarakat Bali tersebut yang meminta diusahakan tempat tinggal yang baru untuk keberlangsungan hidup mereka. PADI mengambil alih rencana perpindahan ini dalam pengurusannya. Tempat tinggal yang direncanakan untuk orang-orang Bali ini dinamakan Komplek Bali. Wawancara bersama Pak Emily Prapto. Langkah selanjutnya yang diambil oleh PADI adalah dengan mengutus beberapa orang yang meninjau daerah-daerah yang menjadi tujuan masyarakat Bali. Ditentukanlah masa itu beberapa daerah oleh utusan ini, namun hasilnya belum ada yang cocok. Akhirnya ditemukan daerah pedalaman di Kabupaten Langkat yang dirasa cocok setelah melalui berbagai pertimbangan untuk menjadi tempat tinggal masyarakat Bali. Dikirim utusan sebanyak 11 orang yang merupakan dari masyarakat Bali tersebut untuk melakukan survei ke daerah pedalaman Kabupaten Langkat. Setelah dirasa cocok, akhirnya PADI mengurus segala keperluan untuk perpindahan masyarakat Bali ini menuju Kabupaten Langkat. Wawancara bersama Made Prapto, Bapak Made Prapto. Kawasan yang menjadi tempat tinggal masyarakat Bali ini memiliki luas 180 hektar. Status daerah tempat tinggal masyarakat Bali yang dirujukan ini merupakan tanah negara bebas (TNB). Tanah negara bebas adalah tanah negara yang langsung di bawah penguasaan negara. Di atas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. Tanah negara bebas bisa langsung dimohon oleh masyarakat pada negara atau pemerintah dengan melalui suatu prosedur yang lebih pendek daripada prosedur terhadap tanah negara tidak bebas. Sebelum berakhir tahun 1973, PADI berhasil mengurus segala kebutuhan bagi masyarakat Bali yang akan membuka tempat tinggal di daerah Langkat tersebut, termasuk di dalamnya segala urusan izin tanah dan tempat tinggal sementara bagi masyarakat di kawasan ini. Dengan demikian, maka terjadilah migrasi spontan dari Tanjung Garbus dan Bandar Selamat ke daerah pedalaman Kabupaten Langkat yang bernama Kampung Bali. Jadi, lebih tepat disimpulkan bahwa masyarakat Bali yang berperan dalam pembukaan dan yang tinggal di Kampung Bali sejak pertama kali bukanlah masyarakat yang datang langsung dari Bali, melainkan masyarakat Bali yang sebelumnya sudah bekerja dan tinggal di Sumatera, yaitu di perkebunan Tanjung Garbus dan Bandar Selamat. Struktur organisasi Kampung Bali pada Langkat, Sumatera Utara. Setiap lembaga atau pemerintahan bagaimanapun bentuknya harus mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana. Setiap lembaga atau pemerintahan bagaimanapun bentuknya harus mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu desa adat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Di samping itu, struktur organisasi bertujuan untuk menghindarkan tumpang tindih pelaksanaan tugas oleh anggota organisasi sehingga diharapkan terciptanya kesatuan pemerintah dan tanggung jawab sehingga visi dan misi desa adat dapat tercapai secara efektif. Struktur organisasi yang baik dalam pemerintahan akan memberikan dampak positif pada pemerintahan itu sendiri, di mana pemimpin akan lebih mudah dalam menugaskan setiap bawahannya sesuai dengan bidang kerja, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing bawahan sehingga dapat meminimalisir kejadian saling
lempar tanggung jawab, mana para bawahan sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun struktur organisasi Kampung Bali disampaikan si buku dan pas menurut gambar 4.3 ini berikut.